Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan Allah. Mari kita manfaatkan nikmat yang diberikan Allah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Dan salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, kita akan memulai untuk mempelajari kitab Al-Adabul Mufrad, kumpulan hadis, adab dan akhlak seorang muslim. Jadi berisi tentang hadis, adab dan akhlak seorang muslim. Yang kitab ini disusun oleh Imam Al-Bukhari. Sementara ini yang banyak ada di rumah kita, yang kita kenal adalah Sahih Bukhari. Insyaallah pun khatam ya Sahih Bukhari. Mulai kecil ada dua kitab hadis yang biasanya sebagai dasar kita belajar dan ada di rumah-rumah kita, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Insya Allah kita masih ingat dulu ketika ngaji Ustadz Komarudin Balung Bendo, yang beliau bahas adalah Al-Lu'lu' wal Marjan, yang merupakan kumpulan hadis muttafaqun alaih. Jadi ada di dalam kitab Sahih Bukhari, ada di dalam kitab Sahih Muslim. Kita juga pernah mempelajarinya. Nah, kitab yang kita bahas ini adalah Al-Adab Al-Mufrad Imam Al-Bukhari, yang artinya kitab ini benar-benar mufrad, dikhususkan tersendiri, membahas bab tentang adab atau akhlak yang kita kenal. Nah, sebelum menyampaikan bab awal mengenai Al-Adabul Mufrad, saya ingin menyampaikan apa yang menjadi tulisan berharga di buku Ustadz Rumrawi. Insyaallah kita tidak asing dengan beliau, Allahumma yarham. Jadi Ustadz Rumrawi ini salah satu buku beliau, judulnya Al-Quran Manusia dan Moralitas. Dicetak tahun 1997 ketika kita masih sama-sama muda ya. 97 nih, sebelum reformasi berarti ya. Reformasi 98. Ini adalah buku yang dihadiahkan dari Ustadz Rum ke ayah saya. Kemudian oleh ayah diwariskan, dihadiahkan ke saya. Ketika kami baca, ikatannya sangat kuat terkait dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana beliau menerjemahkan atau memahami ayat-ayat Al-Quran terkait dengan moralitas. Moralitas Al-Quran. Nah, ini beliau menyampaikan bagaimana Al-Quran itu tidak membedakan, akan tetapi menyatukan atau menyatu padukan kaitannya dengan tiga hal. Dalam aspek moralitas, tampak bahwa Al-Quran pun menekannya adanya kesatuan yang utuh dan padu
antara akidah syariah dan akhlak moral. Kita dulu seringkali ketika belajar ada pelajaran yang namanya akidah akhlak. Ya, nyambungin meriku ya. Akidah akhlak kok mboten akidah fikih. Tapi kenapa nyambungnya ke akidah akhlak? Saya juga baru paham ketika membaca syarah kitab Al-Adabul Mufrad. Oh, ternyata jeluntrungane bagaimana kok dulu itu kecerdasan para alim, ulama kita yang menyusun buku itu kok akidah akhlak. Saat ini kita sik wonten mboten? Akidah akhlak nih. Akidah akhlak ini ternyata menunjukkan satu kesatuan yang padu, yang utuh, bahwa sebagai seorang muslim, sebagaimana kita diingatkan mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, ini beliau menyampaikan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu yang seperti apa. Jadi pribadi seorang mukmin itu yang utuh itu yang bagaimana. Jadi menunjukkan adanya kesatuan yang utuh dan padu antara akidah syariah dan akhlak atau moral. Karenanya bukanlah akidah yang benar. Nah ini, bukanlah akidah yang benar jika tidak menghasilkan ibadah yang benar pula. Jadi bukanlah akidah yang benar jika tidak menghasilkan ibadah yang benar pula. Dan tidaklah ada artinya ibadah yang tidak menghasilkan akhlakul karimah. Akidahnya benar, ibadahnya benar, moralnya benar. Nah, itu ya baru disebut mukmin yang seutuhnya. Tidak terpisah. Kadang-kadang enten guyonan ngeten. Waya sembayang ya sembayang, nyambut gawe ya nyambut gawe. Seolah-olah bahwa nek wayane sembayang, waktunya salat ya salat. Tapi waktunya bekerja atau waktunya berdagang, apakah menipu, ngurangi timbangan, memberi borak atau lain sebagainya, seolah-olah sah saja asalkan untung. Nah, di Islam tidak demikian. Untuk menjadi seorang mukmin yang utuh itu akidahnya benar, menghasilkan ibadah yang benar. Ibadah yang benar menghasilkan akhlak yang benar juga. Ini kesatuan yang disebut oleh beliau Ustadz Rum adalah satu kesatuan yang utuh. Dicontohkan misalkan, sayang sekali ketika ada seseorang yang ibadahnya baik tetapi ternyata dia belum lepas dari kesyirikan misalnya. Kemarin diantara bahasan pertanyaan salah seorang bapak ketika ngaji itu adalah tentang huruf Suryani yang digunakan untuk tamaim atau tamimah. Huruf Suryani yang digunakan untuk jimat. Saya tidak begitu paham huruf Suryani, akan tetapi sebagaimana penjelasan ulama ketika kita juga melihat fatwa Majelis Tarjih, di dalam fatwa Majelis Tarjih digolongkan ada dua tamimah. Kita nyebutnya jimat atau wong Jawa niki nyebute macam-macam singkep ngoten nggih. Itu ada dua bentuk tamimah. Yang pertama yang diambil dari Al-Qur'an, yang kedua diambil dari luar Al-Qur'an. Yang diambil dari luar Al-Qur'an jelas pun hukumnya. Macam-macam bentuknya. Apakah itu tulang, apakah itu raja, apakah itu tulisan Suryani tadi, atau huruf-huruf Sapolo Jawa dan sebagainya, yang kemudian ditulis di kertas, dilempit, dijahit di kain, dipakai kalung atau dipakai gelang, diletakkan di sini, macam-macam. Itu jelas keharumannya. Yang kedua, ada ikhtilaf, ada selisih terkait bagaimana ketika menggunakan ayat Al-Qur'an. Sebagian ulama menyampaikan kebolehannya dalam rangka tabarruk atau mencari barokah, mencari berkah dari ayat tersebut. Namun mayoritas ulama menyampaikan kehati-hatian, bahkan mengharamkannya. Kenapa? Bahayanya nanti ternyata Al-Qur'an tidak dibaca, tidak dipahami, tidak diamalkan, tapi hanya ditulis, digunakan untuk
tamimah. Khawatirnya begitu. Nah, ini berbeda dengan misalkan di rumah kita ada kaligrafi ditempel tulisan Al-Quran Al-Fatihah atau ayat kursi begitu. Gunanya untuk apa? Ketika kita lihat kita bisa membacanya. Nah, itu berbeda. Dan berbeda pula niatnya ketika misalkan kita menempelkan itu supaya cek gano toyol mlebu omah. Itu juga berbeda. Jadi niat awal ketika kita meletakkan kaligrafi atau tulisan Al-Quran itu niatnya pun harus benar, akidahnya harus benar. Karena tidak sedikit dulu waktu saya kecil, waktu masih di kerajaan itu ada Al-Quran itu kecil, walid sak jempol gitu, Al-Quran itu banyak yang membeli di dekat Ustadz Agus Zakaria itu kan banyak yang jualan ya, Sien. Al-Quran kecil betul. Nah, Al-Quran itu ada kantongnya kecil, ada talinya bisa ditarik. Nah, waktu saya MI itu banyak yang memiliki itu, fungsinya untuk apa? Ternyata macam-macam. Untuk kekebalan diantaranya. Zaman niku kan kerajaan ini kita top geng-gengan ya, titik-titik ngedrop, ngoten kan ya, ngedrop kampung biasanya kan ngoten. Itu banyak teman-teman di kampung yang ketika berangkat itu ngesak niku. Ada yang dipakai kalung, macam-macam teman-teman dulu. Fungsinya untuk apa? Kebal bacok. Jadi ketika berkelahi niku pun mboten mikir wedi belas. Kawan deltok isine wis gak ono mundure pokoke. Dan itu yang kita kenal dulu kan, kerajaan Sien kan ngoten. Alhamdulillah sekarang sudah jadi Malioboro ya. Dan hal ini juga sekali lagi terkait dengan akidah kita. Supaya tidak kemudian akidah kita ini tauhid utamanya nggih. Akidah tauhid ini adalah akidah yang sudah tidak boleh bergeser. Tidak boleh lagi kita bertanya-tanya bahwa Allah itu ahad atau tidak. Di beberapa agama saya pernah ngobrol dengan salah seorang pemandu wisata terkait dengan Hindu misalnya. Terkait dengan Hindu itu saya tanya, loh, Hindu itu Tuhannya banyak apa beli? Oh tidak, Tuhannya satu. Tapi yang lain itu adalah manifestasi. Penyebutannya seperti itu. Kalau di Kristen kita kenal Trinitas ya. 3 adalah satu, satu adalah 3. Namun di Islam itu ahad sudah. Dan itu tidak boleh berbeda. Kalau Allah itu ahad, tidak boleh berbeda. Namun mungkin di dalam cabang akidah yang lain bisa berbeda. Misalkan ini Ummul Mukminin Aisyah itu pernah ditanya terkait apakah orang yang di dalam kubur itu bisa mendengar suara kita. Ketika kita misalkan masuk ke kuburan atau masuk ke makam sebutannya di kita, masuk ke kuburan itu apakah yang ada di kubur itu mendengar suara kita? Ummul Mukminin Aisyah menyampaikan tidak bisa mendengar. Namun salah seorang sahabat ketika perang Uhud insyaallah, mohon dikoreksi nanti jika salah. Rasulullah itu pernah memanggil musuh-musuh Islam yang terbunuh. Dan ketika sahabat bertanya apakah mereka mendengar, Rasulullah menyampaikan, andai kata engkau tahu kalau mereka mendengar, maka engkau akan merasakan ketakutan ini. Sehingga kemudian di generasi berikutnya ini akidah, tapi ada selisih. Ada yang menyampaikan tidak bisa mendengar berdasarkan informasi dari Ummul Mukminin Aisyah, ada yang menyampaikan mendengar. Ini kan akidah, tapi di cabangnya ternyata ada selisih. Yang tidak boleh selisih adalah bahwa Allah itu ahad. Ini akidah ya. Tidak boleh bergeser. Dan Rasulullah Muhammad adalah khatamul anbiya wal mursalin. Sehingga kita tidak lagi khawatir, tidak lagi ragu kalau kemudian ada di Jombang misalkan, saya ini nabi terakhir. Lia Eden misalkan, Lia Eden itu ngaku sinten malaikat Jibril. Ngaku malaikat Jibril, bahkan minta izin ke presiden akan ada UFO mendarat di Monas. Itu kan keren nih. Tapi peminatnya atau yang ikut juga tidak main-main. Orang-orang berpendidikan juga. Nah, ini kan berarti ketersambungan akidah dengan pendidikan formal itu juga belum nyambung. Nah, di sini selanjutnya kaitannya dengan akidah mengarah ke
ibadahnya baik, akidahnya baik, maka akhlaknya baik. Orang yang akhlaknya baik tapi akidahnya berbeda, itu kata ulama sayang sekali. Kita bisa menemukan non-muslim, jadi yang tidak beragama Islam, itu bisa jadi etika atau moralnya jauh lebih baik daripada yang mengatakan dirinya Islam. Itu bisa terjadi. Bertetangga misalkan, ada tetangga sesama muslim, ternyata etikanya kurang baik. Tapi ada tetangga yang non muslim, ternyata etikanya baik. Ini kan disayangkan sebenarnya. Harusnya yang etikanya lebih baik itu yang siapa? Yang muslim. Harusnya demikian. Contoh perumahan seringkali saya sampaikan, di perumahan itu lahan parkir itu sangat terbatas. Dan bisa jadi banyak gesekan itu berawal dari parkir itu. Sehingga di kitab-kitab adab sekarang itu bahasan tentang parkir kendaraan itu sampai dibahas. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ini juga menjadi perhatian, jangan sampai kemudian orang yang akidahnya sudah baik, ibadahnya juga sudah baik, etikanya juga baik. Harusnya demikian. Sehingga di sini Ustadz Rumrawi menyampaikan ketersatupaduan itulah ketika Rasulullah SAW ditanya, Ummul Mukminin Aisyah ketika ditanya tentang Rasulullah bagaimana akhlak beliau, Ummul Mukminin Aisyah menyampaikan akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Jadi akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Maka kita akan melihat bagaimana keindahan dari karakter Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketahanan, kesabaran beliau. Sebagaimana kita pahami, masih ada tulisan ayah saya, Mas. Tulisan orang dulu, soai saya. Terus mundi Mas Mif. Niki dalamnya itu foto dulu, karena tertulis studio foto yang dikelola ayah dulu. Ya Allah. Dan di sini kita akan melihat bahwa bagaimana kemudian hari ini begitu penting kita untuk menjaga akidah kita, menjaga ibadah kita, dan menjaga adab, etika, akhlak kita. Karena yang membuat hidup kita ini merasa tidak nyaman itu adalah jatuhnya moralitas, jatuhnya adab, berkurangnya etika. Sampai kemarin itu ketika kegiatan dengan Kementerian Kesehatan, salah satu yang hilang dari generasi kita hari ini adalah kontak mata. Itu hilang. Padahal sebagaimana kita ketahui, tersenyum yang dinilai sedekah itu ada kontak mata, melihat wajah saudara kita. Bukan salaman sambil lihat handphone, kan ngoten. Bukan salaman sambil melengos, tapi ada kontak mata. Kemenkes itu sampai melihat bagaimana generasi muda hari ini dengan adanya handphone itu akan lebih banyak kontak mata dengan handphonenya dibandingkan orang tuanya. Ini dengan orang tua ini padahal, apalagi dengan orang lain yang bukan orang tuanya. Hal itu juga menjadi PR besar sampai-sampai di antara anak sekarang itu istilahnya circle. Ada circle-circle-nya. Nek siyen niku geng-gengan. Ada circle-circle-nya. Circle yang satu dengan circle yang lain ini kalau tidak cocok, benar-benar tidak ada kontak. Tidak hanya kontak mata mereka. Nah, kalau dulu kan begini. Ketika kita ketemu seseorang yang tidak kita kenal, tidak ada handphone, kita mungkin walaupun dengan terpaksa itu akan ada kontak kalimat, nuwun sewu, amit, permisi. Atau kalau kita sedang tidak enak hati dengan seseorang, maka kita akan mencari cara
mencari jalur yang lain supaya tidak ketemu. Wah, ono wong iki kok wis liwat kene. Tapi sekarang ndak perlu itu. Pura-pura lihat handphone. Ndak pura-pura ndak lihat. Ngincik mawon, apen-apen repot, apen-apen telepon, begitu kan sekarang. Itu yang terjadi hari ini. Sehingga dalam kaitan kesehatan jiwa, nah ini kaitannya dengan kesehatan jiwa, ini menjadi perhatian kita juga bahwa ternyata anak-anak hari ini itu sangat mudah patah, atau anak-anak hari ini tidak tahan banting. Berapa banyak pemilik perusahaan itu yang di YouTube kalau kita nonton, nah Ustadz Sentot YouTuber, kalau kita nonton ini, kita akan tahu bahwa anak-anak hari ini itu yang generasi yang baru lulus lebih-lebih yang COVID, itu ketika diminta bekerja ada tekanan, mereka cenderung patah atau mereka cenderung tidak bisa bekerja. Nah, itu yang terjadi hari ini. Jadi ketika misalkan orang dulu diajari 1 atau 2 kali langsung nyambung, sekarang kudu dipetai. Kalau tidak diingatkan, ya sudah tidak dikerjakan. Kalau tidak ditunggui, ya sudah tidak dikerjakan. Itu terjadi. Nah, di sini kesehatan jiwa itu jadi penting ketika terkait dengan adab, dengan etika. Sehingga tidak sampai di antara kita itu ada psikopat. Kalau jenengan bisa tersenyum ketika bahagia, merengut ketika marah, itu kata dokter masih normal. Yang dikhawatirkan itu adalah orang yang tidak punya emosi. Bunuh orang ya biasa-biasa saja, tidak ada rasa bersalah. Nyakiti orang juga asik-asik saja, tidak ada rasa bersalah. Bukankah itu yang banyak terjadi hari ini? Beberapa kasus sampai viral misalnya. Yang kemarin itu yang sampai katanya ada yang kesurupan itu, apa mas? Yang ruame itu di televisi sampai pengacara polisi salah tangkap dan lain sebagainya. Vina, ya, kasus itu kan sampai rame, kok bisa sampai seperti itu, bunuh, bahkan ada pemerkosaan, kok sampai seperti itu. Nah ini diantaranya adab atau etika. Itu menjadi sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan di dalam buku Ustadz Rum ini disampaikan untuk melihat sebuah bangsa itu sustainable atau tidak, bangsa ini berkelanjutan atau tidak, lihat moral bangsanya. Kalau moralnya sudah jatuh, artinya bangsa itu tidak akan bertahan lama. Ini yang menjadi kesimpulan Al-Quran dan moralitas beliau. Nah selanjutnya terkait dengan hal tersebut, kenapa begitu penting kitab-kitab adab hari ini untuk kembali mengingatkan bahwa akidah itu juga sangat nyambung dengan akhlak. Orang yang akidahnya baik jangan sampai akhlaknya tidak baik. Nah di bab awal ini bahasannya adalah tentang birrul walidain, tentang bakti seorang anak kepada orang tuanya. Dan di bab awal ini kita akan melihat bagaimana hubungan baik, hubungan yang benar antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Kemarin saya sempat ngobrol ketika kegiatan di Dinas Pendidikan, Kementerian Kesehatan juga, Kemenak juga menyampaikan kalau anak-anak umumnya dulu anak-anak itu hilang dari peredaran orang tuanya usia 15 tahun. Jadi orang tua tinggal dengan anak itu hanya 15 tahun. Maksudnya apa? Setelah 15 tahun itu anak dipanggil sudah sulit. Anak diajak untuk kegiatan dengan orang tua itu sudah punya kegiatannya sendiri. Tapi dengan adanya handphone hari ini, anak-anak sejak dini sudah diajarkan untuk ketika dipanggil orang tuanya sudah berat dengan handphonenya. Itu sejak kecil. Sehingga orang tua hari ini bisa memanggil anaknya, anak itu dekat dengan orang tua itu kurang lebih hanya 10 tahun. Katanya demikian. Setelah 10 tahun itu sudah sulit untuk dipanggil. Padahal sebagaimana kita ketahui, bagaimana bakti seorang anak ke orang tuanya.
Bab 1 tentang firman Allah, wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Surat Al-Ankabut ayat ke-8. Dan kami wasiatkan insan biwalidayhi husna, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk bergaul dengan kedua orang tuanya secara baik. Adapun kata wassa, wasiat, itu artinya sebuah pesan kuat yang harus diingat, bahkan dilaksanakan ketika tidak bertentangan dengan agama. Jadi wassa itu artinya, wasiat itu artinya pesan yang kuat dan tidak hanya berkaitan dengan wasiat kematian. Jadi Rasulullah itu juga memberikan banyak wasiat ketika beliau masih hidup. Wasiat dalam kebaikan. Al-insan, insan artinya pribadi tiap manusia. Jadi walaupun di sini terjemahnya adalah manusia, kita mengenal di dalam Al-Qur'an itu ada insan, ada nas, ada apa lagi? Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, kemudian insan, Bani Adam, ya sebutannya. Adapun penyebutan insan di dalam Al-Quran itu maknanya tanggung jawab pribadi masing-masing. Sehingga di sini kita diingatkan ada pesan kuat yang disampaikan kepada tiap pribadi manusia agar mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Bapak dan Ibu mengingat terkait perjudian. Ini kan sedang ramai judi online. Kemarin informasi yang saya lihat di televisi, informasinya bos judi Indonesia itu inisial T, ternyata Tesi yang klarifikasi. Kok sakit? Enggak. Jadi lucu kan. Tesi yang klarifikasi, walaupun T ini kita juga belum tahu. Data yang pernah saya baca dari beberapa media tentang judi online, ini kenapa saya sampaikan berita yang pernah saya tahu. Ada seorang anak kandung membunuh ibu kandungnya, ngerampok duit ibunya, kemudian ibunya dibunuh gara-gara apa? Terjerat judi online. Panjenengan bayangkan, kan ndak nalar tuh sebenarnya. Anak kandung butuh duit, yang dirampok siapa? Ibunya, kemudian ibunya dibunuh. Ini kan aneh. Itu di zaman Nabi itu gak masuk akal kejadian ini. Nanti akan disampaikan, sahabat itu dulu bertanya-tanya sampai, loh ada tak anak itu durhaka ke orang tua? Pertanyaan sahabat itu sampai begitu. Durhaka itu, lah ini lebih mengerikan dari itu. Nah ini juga sedikit informasi karena pentingnya bakti anak kepada orang tua. Dari catatan nasional.tempo.co, pemerintah mencatat jumlah pemain judi online di Indonesia di bawah 10 tahun, Bapak Ibu. Berarti kelas pinten nih? SD. Di bawah 10 tahun itu sejumlah 80.000 anak itu sudah terjangkit judi online. Jadi mereka sudah menjadi pemain judi online. 80.000 anak. Kita bisa bayangkan anak-anak hari ini cukup sembunyi di kamar. Bahkan dekat dengan orang tuanya, orang tua tidak tahu. Jenengan nate semerap slot. Mboten gacor. Mboten to. Mas Mif ini sing nyambung. Bagaimana kalau kemudian anak jenengan itu dikira mainan anak-anak ini, ndak tahunya itu judi. Pak, ke Indomaret ngapain? Top up. Orang tuanya ndak paham. Top up diantar, santai saja orang tuanya kan. Nyampe rumah gawat tuh. Ngapain dek? Mainan. Ndak tahu, geser. Ternyata judi online. Uangnya habis minta lagi. Ndak tahu orang tua ini. Kalau judi
di negara-negara yang dilegalkan ya, kata yang kita tahu Makau, Hong Kong, Rusia, Cina, Amerika itu kan ada legalisasi judi tapi ada regulasinya kan ngoten. Jadi ada regulasi yang mengatur judi itu, kita bisa lihat di beberapa artikel. Untuk warga negaranya sendiri itu sangat dikunci untuk bisa judi di negaranya. Kalau misalkan bisa masuk itu sekali dilihat dia sudah kalah, mau masuk lagi itu tidak boleh. Ketat sekali regulasi untuk warga negaranya sendiri. Tapi kalau ada wisatawan asing masuk ke negara tersebut ingin judi, dibuka lebar-lebar oleh pemerintah. Semlebu wis entekno dhuwitmu. Kenapa? Karena itu juga menjadi bagian dari pemasukan negara. Namun kita ingat ketika salah satu kaidah fikih yang insya Allah kita hafal ya, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Orang mengatakan, loh judi itu ya ana untunge pemasukan negara. Di satu sisi judi itu juga menghancurkan penyakit masyarakat. Maka kaidah fikihnya mengatakan kita harus mengambil yang mana dulu. Yang kita ambil adalah menolak bahaya, itu lebih utama dibandingkan mengambil manfaatnya. Artinya antara ini ono manfaate ambek ono mafsadate. Ada manfaat, ada mafsadat. Maka yang pertama kita ambil harus kita tolak mafsadatnya dulu daripada mengambil manfaatnya. Nah, ketika kemudian regulasi itu dilakukan, loh orang itu loh masih harus bersusah payah masuk ke kasino, gitu, masih bersusah payah. Tapi judi online ndak susah payah Pak, cukup dari handphone. Anak-anak kita sambil duduk ngelompok bareng, lapo mabar main bareng anak-anak. Ndak taunya ngeslot, ndak ada yang tahu. Nah ini informasi terakhir yang saya lihat di berita kepolisian kemarin kan sempat rame ya, Mojokerto nih, suami membakar istrinya. Kebalik, istri membakar suaminya. Istrinya adalah polwan, suaminya adalah polisi. Lo kan tidak masuk akal ya. Kalau kita pikir itu, loh, podo polisi ini kok iso begitu, tidak masuk akal. Nah ini saya kutip diantaranya di dalam surat Al-Ma'idah, pemahaman tentang rijsun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Adapun kata rijzun itu diterjemahkan keji atau menjijikkan. Di dalam tafsir itu ada penjelasan bahwa kata rijsun ini, kata jijik atau keji ini itu jauh lebih jijik dibandingkan kita memegang atau melihat kotoran kita sendiri. Itu sampai seperti itu. Kalimat jijiknya ini. Kenapa? Ya itu tadi kan menjijikkan sebenarnya ketika seorang istri membakar suaminya. Dan menjijikkan ketika suami yang seharusnya melindungi istri dan anaknya kok malah menghabiskan uang istrinya. Itu kan menjijikkan. Bukankah sangat menjijikkan seorang anak yang membunuh ibu kandungnya? Itu kan menjijikkan. Jauh lebih menjijikkan daripada ditoleti teletong, enggak? Ini yang dimaksud rijsun itu ini. Bukan hanya sekedar jijiknya kita melihat kotoran, tapi jauh dari itu. Kan tidak masuk akal. Bahkan beberapa data ini saya lihat dari berita Kompas, prajurit TNI bunuh diri terlilit utang judi 819 juta. Ini ku duit nopo niku? 819 juta. Tambal proyek sakit. Kita bisa bayangkan itu. Seorang prajurit TNI ASN akhiri hidup habis 16 juta untuk judi online. Pekerja IKN dereng ditempati upacara nih. Pekerja IKN tewas kehabisan uang akibat judi online. Ini yang terakhir tadi, merampok dan bunuh ibu kandung karena judi online. Loh, sedanten ini kan mboten masuk akal sebenarnya.
Kan menjijikkannya itu lebih jauh daripada kotoran. Ini yang dimaksud dengan rijzun. Sehingga kemudian hari ini kita diingatkan ada kalimat yang cukup menarik ketika ada salah seorang alim ditanya, bagaimana cara menghentikan judi? Apakah bandarnya ditangkap begitu atau seperti apa? Bandar itu tidak takut kalau ada orang yang menang judi, karena dia sudah hitung-hitungan nih, sing menang siji, liyane kalah. Maka bandar ini tidak khawatir kalau ada orang yang menang judi, dan pasti sistemnya sudah diatur oleh dia. Yang membuat bandar khawatir itu adalah kalau semua orang tobat, berhenti judi. Nah itu yang dikhawatirkan bandar. Tidak ada yang judi, selesai bandarnya. Nah, namun kasta terendah itu sebutannya ini, atau derajat yang paling rendah itu adalah penjudi online. Kenapa? Karena kesempatan menangnya sangat kecil, diatur oleh algoritma komputer, diatur oleh artificial intelligence. Kesempatan menang itu kecil. Nah, tapi karena sudah nyandu, selalu ada bisikan Didi Engkas menang, Didi Engkas menang. Wah, Didi Engkas menang. Akhirnya habis uang. Wah, kurang titik rek. Ngisi mana? Didi Engkas ngisi mana? Habis sudah. Mulai ngupload. Bahkan non sewu dulu itu kalau remi kan sian ya. Cap jiki ngoten niku lho. Zaman jenengan tasik nom-nom sian. Kan nggih domino ngoten. Niku enten sing kalau kecanduan judi, mantuk katokan kolor tok napa sempakan niku nggih enten. Sampai kelambi-kelambine niku damel totoan. Dan sejarah kita itu sudah mengenal hal tersebut. Lebih-lebih kalau kita niki lho. Pandhawa 5 kali Kurawa kan judi nggih. Totoane sinten? Sampai bojo niku damel totoan. Lho kan rijeksun to niku. Bojo niku lho damel totoan. Lu kan lebih menjijikkan daripada kotoran itu. Dan sejarah itu kalau kita lihat sejarah-sejarah Jawa, ternyata ya ada memang yang dibuat totoan tidak main-main, istrinya, keluarganya. Jadi pulang itu wis benar-benar tinggal pakaian yang dipakai atau bahkan tidak pakai pakaian. Nah ini sekali lagi pentingnya bagi kita untuk mulai mengenal adab di dalam Islam itu seperti apa. Suami terhadap istri, istri terhadap suami, suami ke anaknya, istri ke anaknya, anak ke orang tua. Itu jadi sangat penting, di antaranya menata sel terkecil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni keluarga. Buya Hamka itu pernah menyampaikan, kalau ingin membuat bangsa ini baik, negara ini baik, maka tiap-tiap rumah tangga itu baik, maka bangsa ini akan jadi baik. Kalau tiap-tiap rumah tangga ini tidak baik, maka bangsa ini jadi tidak baik. Nah, mulainya dari mana? Beliau diantaranya menyampaikan setelah urat tunggang Pancasila, yaitu sila pertama, sila kedua ini menjadi penguat bahwa yang membuat Pancasila dulu itu sudah memikirkan betul bagaimana detail untuk membentuk sebuah bangsa yang baik. Sampun adzan. Baik, insyaallah karena sudah adzan Isya, sementara saya cukupkan di surat Al-Ankabut ayat ke-8, wa wasainal insana biwalidayhi husna. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya nanti akan kita bahas hadisnya beserta suplemen-suplemen hadis yang menjelaskan tentang birrul walidain. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.